Nah, dalam face to face communication ya, komunikasi yang berhadapan itu ya, itu tingkat keefektifan dalam komunikasi itu lebih tinggi. Karena apa? Karena terjadi two way communication ya, ada interaksi dalam komunikasi. Kemudian dalam komunikasi face to face juga kita bisa memperhatikan mimik wajah lawan bicara kita, ataupun istilahnya itu komunikasi nonverbal ya. Kalau komunikasi face to face itu dia ada komunikasi verbal dan ada komunikasi nonverbal, seperti itu ya. Nah, dalam kajian komunikasi ya, komunikasi nonverbal itu dia derajat kejujurannya lebih tinggi daripada komunikasi verbal. Percaya nggak kalian? Percaya ya? Kalau bentuk komunikasi nonverbal itu apa sih sebenarnya? Udah belajar belum kalian di teori komunikasi? Komunikasi nonverbal contohnya apa? Coba. Mimik wajah, Bu. Nah, mimik wajah. Misalnya saya tanya nih sama Dea. Dea, kamu sudah mandi belum? Sudah, Bu. Sudah. Kamu sedang bahagia atau sedang sedih? Sedang bahagia. Nah, kalau dia tersenyum sedang bahagia, berarti bisa jadi memang lagi bahagia. Apalagi udah bening banget ya, udah siap banget ikut kuliah gitu kan. Kalau orang bahagia itu biasanya dia terpancar dari auranya gitu ya. Lalu terpancar juga dari gesturnya ya. Bahagia juga karena selalu di rumah bertemu dengan orang tuanya, nggak usah pusing-pusing mikirin, aduh pagi ini mau sarapan apa, ntar malam makan apa, nggak usah mikir gitu kan. Kalau misalnya kurang uang jajan, mau belanja online tinggal minta gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya jauh dari orang tua, lagi ngekos tuh kan mikir tuh, ntar malam makan apa ya gue gitu ya, ntar siang nih makan apa sama siapa kan gitu kan. Tapi kalau lagi di rumah kan itu semua sudah, PR itu semua udah sirna gitu ya. Wah, tinggal buka tudung meja, semuanya udah tersedia, dia disediain sama anggota keluarga di rumah kan. Nah, jadi kalau saya bilang sekarang saya lagi senang banget ya, senang tapi giginya rapet, sebel gitu ya. Percaya nggak kalian? Nggak ya? Nah, jadi komunikasi nonverbal itu bisa dikatakan komunikasi yang derajat kekayaannya itu lebih tinggi. Karena apa? Karena kalau verbal itu kan bentuknya apa, coba tanya sama kalian. Kalau komunikasi nonverbal tadi udah, kalau komunikasi verbal itu kayak gestur, mimik wajah. Kalau komunikasi verbal contohnya seperti apa? Contohnya seseorang yang bercakap-cakap melalui telepon, Bu. Contohnya orang yang bercakap-cakap melalui telepon. Ya, kalau nggak melalui telepon bukan verbal. Dia tetap verbal, Bu. Verbal ya. Seperti yang kita lakukan saat ini, masuk nggak komunikasi verbal? Masuk, Bu. Masuk ya. Oke, saya penasaran nih Dea, kamu suka olahraga ya? Apa orang tuamu kali ya yang suka olahraga ya? Oke ya. Jadi komunikasi, dalam teori komunikasi itu ada tadi yang Ibu sebutkan, media richness teori ya, bahwa face to face communication masih masuk ke model komunikasi yang paling kaya gitu ya, karena di sana kita bisa langsung berinteraksi. Kemudian ada ada komunikasi verbal dan nonverbal yang tidak termediasi oleh media. Ya, meskipun saat ini kita kan sudah transformasi digital. Saat ini kita sudah masuk ke revolusi industri 4.0, di mana revolusi 4.0 itu syaratnya adalah digitalisasi, sehingga transformasi digital itu saat ini sedang dilaksanakan di semua lini. Pemerintah Indonesia juga sudah mulai bergerak gitu ya, agar transformasi digital itu bisa menyeluruh dan bisa sukses.
Karena tantangan dan hambatan dari transformasi digital juga sangat tinggi nih tantangannya. Ya, sehingga masyarakat Indonesia itu semuanya harus sudah terliterasi digital dengan baik. Ya, karena apa? Karena kita dalam kehidupan nih, misalnya kita lagi mau menggunakan jalan raya. Kita pakai jalan raya itu kan juga harus memahami dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas kan? Ya Kak, kalau misalnya ada lampu merah berhenti, lampu hijau silakan jalan. Kalau misalnya ada tanda belok, boleh belok. Kalau tidak ada tanda belok, tidak boleh belok gitu kan. Sama halnya dengan kita ketika menggunakan ruang digital, di mana di ruang digital yang saat ini kita gunakan ini, itu juga ada rambu-rambunya. Ya, ada peraturannya. Begitu ya. Di perkuliahan kan juga seperti itu. Ada rambu-rambu dan peraturan yang harus kita sepakati bersama. Apalagi itu disepakati bersama dengan mahasiswa yang notabene mahasiswa itu kan pembelajar dewasa. Seperti itu ya. Kalau pembelajar dewasa tentunya dia haruslah apa istilahnya itu ya, haruslah menepati janjinya gitu ya kan. Harus jadi mahasiswa yang berkarakter gitu ya. Bagaimana sih rambu-rambu yang ada di ruang digital gitu kan? Kalau secara umum nih ya, karena ibu juga masuk dari pegiat ya, ataupun pegiat ataupun apa istilahnya itu volunteer, aktivis lah ya di literasi digital. Nah, dalam literasi digital itu ya, kalau yang sekarang kita dipakai oleh pemerintah Indonesia itu ada 4 hal, 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh masyarakat yang saat ini kita sedang transformasi digital. Apa aja yang harus dimiliki? Harus memiliki yang pertama adalah skill ya, skill digital, ya, kemampuan untuk menggunakan teknologi digital. Ya, teknologi digital kayak smartphone gitu ya. Smartphone itu kan telepon pintar. Nah, jadi penggunanya juga harus pintar. Jangan sampai nanti teleponnya aja yang pintar, penggunanya nggak pintar. Lalu yang kedua itu ada skill etis bermedia digital ya. Harus ada skill ya untuk menggunakan media digital dengan mempertimbangkan dan mempraktikkan etika berinternet. Etika berinternet itu sebenarnya sama saja ya dengan etika yang diajarkan oleh guru dan orang tua kita di dunia nyata dan itu diterapkan di dunia digital. Seperti apa? Seperti sopan santun, menghargai orang lain ya, respect others, menghormati orang lain, tidak boleh menyinggung sara, begitu, tidak boleh membuli, menghormati hak cipta orang lain, menghargai lah itunya dalam apa istilahnya kerangka besarnya gitu ya. Kalau mulai komunikasi itu ada beberapa hal kecil yang terkadang itu orang tidak menganggap itu penting, padahal kalau kita lakukan dalam komunikasi itu dampaknya sangat besar. Misalnya apa? Misalnya dengan cara salam, ya, maaf, terima kasih, tolong, atau salam, tolong, satu salam, tolong, maaf, terima kasih gitu ya. Pokoknya gitu. Salam, tolong, maaf, dan terima kasih. Nah, coba kalian pakai kata-kata itu. Itu kan salah satu kata-kata untuk respect others gitu ya. Bisa diterapkan ketika berkomunikasi dengan sesama usia, dengan yang lebih tua, ataupun dengan yang lebih muda. Gitu ya. Tolong dong diambilkan. Nah, itu kan lebih etis gitu kan. Nah, maaf, mohon maaf gitu. Ya, jadi itu menghargai orang lain. Coba kalian terapkan itu, pasti orang juga akan apa istilahnya ya merasa dihargai gitu ya. Oke, saya dihargai dengan dia gitu. Jadi komunikasinya bisa lebih efektif daripada kalian langsung gitu ya, frankly tanpa tedeng aling-aling, misalnya mau minta apa gitu tanpa mengatakan tolong, mohon maaf tuh. Jangan ya. Lalu selanjutnya kompetensi yang harus dimiliki ketika berkomunikasi di ruang digital nih saat ini ya, selain skill, etis, etika, lalu yang ketiga itu ada budaya ya, budaya bermedia digital. Nah, budaya bermedia digital teman-teman semuanya ya, ini juga sangat penting kalian terapkan ketika kalian menggunakan ruang digital dimanapun kalian berada.
Seperti itu ya. Seperti apa budaya bermedia digital? Bagaimana seorang individu yang erat banget nih ya hari-harinya menggunakan media digital, dia mempersiapkan dirinya untuk mempelajari, mempraktekkan ya dan mengembangkan wawasan kebangsaannya gitu ya untuk menjadi kewarganegaraan digital dalam konteks keindonesiaan ya. Orang Indonesia, warga negara Indonesia itu kan diwajibkan ya belajar Pancasila dan kewarganegaraan mulai dari sekolah yang paling bawah, mulai dari PAUD misalnya, PAUD, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi ya, pelajaran wawasan kebangsaan, Pancasila itu harus diajarkan dengan strategi dan metodenya masing-masing. Seperti itu. Kenapa? Itu penting banget dan itu juga harus diterapkan ketika kita berkomunikasi di ruang digital. Ya. Ini penting itu ya. Bagaimana masing-masing negara itu mempraktekkan budaya digital pastinya berbeda-beda. Kalau di Indonesia tentunya budaya digital yang kita praktekkan ketika kita berkomunikasi dengan orang lain itu apa? Itu haruslah menerapkan wawasan kebangsaan kita, lalu inti-inti ya dari Pancasila ya, 5 sila di Pancasila itu yang diterapkan. Kita harus sadar bahwa Indonesia ini multicultural. Kemudian bagaimana lagi ketika kita berkomunikasi dengan orang di luar Indonesia yang tentunya culture-nya berbeda-beda ya. Jadi harus ada istilahnya itu saling mempelajari budaya gitu ya. Lalu yang terakhir tuh ada keamanan. Nah, ini penting banget loh teman-teman ya. Jangan sampai nanti kebobolan gitu ya. Ketika kita hari-hari kan nggak bisa lepas nih dari gadget ya, dari laptop yang terkoneksi dengan internet. Internet itu ya dia ibarat dua mata pedang yang berhadapan. Yang ini ya. Kalau analogi lainnya ibarat bermuka dua ya internet ya. Di satu sisi bisa memberikan efek yang positif ya, manfaat yang positif, namun di sisi lain bisa mendapatkan dampak yang negatif. Jangan sampai nanti teman-teman nih ya, kalau kira-kira nggak bisa mengamankan dirinya di ruang digital, kita bisa mendapatkan dampak negatifnya. Hati-hati ya, ada efek positif dan ada efek negatifnya. Beberapa di antaranya adalah yang perlu kalian amankan gitu ya. Misalnya gini analoginya, kita punya rumah gitu kan, rumah ada pintunya ya. Nah, bagaimana cara kita mengamankan diri kita dari maling gitu ya? Caranya apa ya? Kita harus punya kunci gitu kan. Begitu juga ketika kalian menggunakan internet ya, harus bisa mengamankan diri jangan sampai nanti jadi korban. Kalau udah masuk ke ruang digital itu otomatis sudah calon korban penipuan misalnya, calon korban scamming. Kalau dia tidak punya skill keamanan digital, kalau nggak memiliki skill ataupun kemampuan untuk mengamankan dirinya di ruang digital, maka dia bisa kecolongan. Data pribadinya bisa diambil, dia bisa ditipu dan segala macam ya. Jadi ini adalah pengantar untuk kalian ya agar kalian bisa memiliki sedikit insight terkait dengan literasi digital. Oke, karena kan selama ini kalian selalu menggunakan internet ya, menggunakan ruang digital untuk berkomunikasi. Jadi harus punya skill itu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya ya, kalau minggu lalu kita sudah bahas tentang jenjang karir di industri penyiaran, di broadcasting itu kan banyak banget ya. Ada berapa jenis itu jenjang karirnya? Masih ingat nggak? Jenjang karir broadcasting? Ayo, diingat-ingat lagi. Kemarin tuh nggak ada yang nanya ya. Ada 3. Apa itu? Silakan disebutkan. Yang pertama di bidang manajemen atau administrasi. Revi, ya. 2 bidang, 3 di bidang siaran, Bu. Manajemen dan manajemen dan administrasi. Lalu yang kedua ada apa, Rev? Bidang siaran. Teknik, Bu. Bidang teknik siaran. Dan bidang siaran. Kalau di antara ketiga bidang tersebut, kamu ada yang interest nggak untuk kamu masuki jenjang karir di broadcasting? Yang paling kamu minati itu yang mana? Unmute dulu, Revi.
bidang tekniknya, Bu. Bidang teknik, contohnya Sebenarnya bidang apa? siaran sama teknik tertarik sih. Tertarik lebih spesifiknya menjadi apa? Gimana, Bu? Lebih spesifiknya kamu pengen berkarir di bidang yang mananya itu? Kalau di teknik apa? Kalau di penyiarannya apa? Di siarannya apa? Halo teman-teman, ini kok keluar ya tiba-tiba ya? Kita lanjut lagi ya, maaf ya tadi terputus. Tiba-tiba keluar sendiri dari Google Meet ya, terlempar. Oke, Revi, boleh diulangi. Tadi kamu mau di mana? Di bidang teknik. Kalau saya tertariknya, Bu. Apakah hanya di tempat saya yang putus-putus suaranya Revi ya? Tempat kalian putus-putus nggak? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Enggak. Oh enggak. Coba tolong diulangin lagi Revi. Ibu putus-putus soalnya suaranya. Di shift engineering, Bu. Kalau yang bidang teknik. Engineering. Lalu yang di bidang siarannya? Ya. Yang bidang siaran. Kalau bidang siaran Bu? Penyiar, Bu. Penyiar. Oke ya, Yeah. menarik ya pilihannya Revi ya. Hanya saja ya kalau memang kamu tertarik di sana, artinya kamu mulai dari sekarang itu harus sudah mulai mengasah ya soft skill kamu. Kenapa? Karena kalau di industri media penyiaran ya, mereka itu membutuhkan sumber daya manusia yang kreatif. Karena salah satu tantangan di industri media penyiaran itu adalah ya mengelola manusianya gitu ya. Sehingga manusia-manusia ataupun SDM yang bergabung di industri penyiaran itu adalah SDM yang kreatif seperti itu. Nah, semua jenjang karir di bidang broadcasting tersebut ya. Misalnya kemarin saya tanya di kelas yang lain, kamu pengen jadi apa? Pengen jadi eksekutif produser, Bu. Oke, boleh aja, bisa aja selama kamu punya kemampuan itu. Dan biasanya kalau jenjang karir broadcasting, apalagi pengen jadi eksekutif produser, kamu itu biasanya mulai dari awal, dari yang bawah dulu. Ya, supaya apa? Supaya bisa memahami bagaimana jenjang-jenjang karirnya. Kalau eksekutif produser itu kan dia bertanggung jawab gitu ya terhadap seluruh program, ya kan? Sehingga dia harus memahami seperti apa sih gambaran pekerjaan di jenjang karir di bawahnya, gitu kan? Nah, jadi dia harus memahami semuanya seperti itu. Oke, kalau yang di engineering, nah itu kan biasanya kalau engineering memang yang bertugas di sana adalah orang-orang yang paham tentang mesin-mesinnya dong, gitu. Ya kan, bagaimana menjalankan secara teknikal alat-alat untuk penyiarannya gitu kan, mesin-mesin
apa istilahnya tuh ya, mesin untuk menyiarkannya gitu ya, transmitternya, lalu bagaimana mixernya, bagaimana lightning dan segala macam dia harus paham. Begitu ya. Oke, baik ya, selanjutnya ada nggak yang lain? Bu, kalau di jenjang karir broadcasting aku pengennya jadi ini, Bu. Gimana ya, Bu? Ada nggak yang mau beropini? Silahkan. Sebelum kita masuk ke pembahasan hari ini tentang sistem penyiaran di Indonesia. Ada? Ada yang mau bertanya mungkin? Karena minggu lalu Ibu nggak masuk online gini ya? Tidak interaktif ya? Kuliahnya ya? Iya, Bu. Nah, silakan ditanyakan. Saya kasih kesempatan ya sebelum masuk ke sistem penyiaran, ada waktu 10 menit lagi. Silakan. Kalau misalnya ketika saya mengajak kuliah pakai WAG ya, saya kasihkan materi, itu silakan nanti kalian pelajari lalu kalian boleh bertanya gitu ya. Oke, ada yang mau bertanya untuk materi lalu sebelum kita lanjut ke materi bahasan hari ini? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Tidak ada yang bertanya ya untuk yang sesi minggu lalu? Nggak ada. Oke, baik ya. Kita lanjut aja ya. Hari ini kita akan bahas tentang sistem penyiaran Indonesia. Namun ya, sebelum itu saya ingin menguji nih ya. Menguji bacaan kalian ketika kalian melakukan resum ya terkait dengan Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002. Nah, Ibu mau tanya nih ya. Ketika kalian meresum undang-undang tersebut ya, ada berapa jenis lembaga penyiaran yang kalian temukan dalam undang-undang penyiaran itu? Ada berapa jenis lembaga penyiaran di Indonesia? Ada berapa? Ayo diingat-ingat lagi, ada berapa ya? Ada berapa? Masih ingat nggak? Alvin dengan siapa? Dengan mahasiswa Ilkom juga? Halo. Dengan saya pendampingnya Alvin. Pendampingnya Alvin ya. Atas nama Asfi Mukwim. Oh iya, Alvin didampingi kenapa? Alvin ya. Alvin itu anak difabel, Bu. Difabel apa? Itu intelektual. Yang mana orangnya? Gimana, Bu? Alvin yang mana yang pakai peci? Iya, Bu, yang pakai peci. Pakai peci. Saya pendampingnya. Oke ya Alvin ya. Oke, Iya, terima oke. kasih ya. Kamu mahasiswa mana Alvin? Siapa namanya? Pendampingnya saya, Bu. Iya, kamu dari jurusan mana? Apa? Saya pendampingnya Alvin pribadi, Bu. Jadi Oh, saya oke mendampingi gitu. Alvin sejak 2 tahun yang lalu, sejak SMK. Namanya siapa, Mas? Asfi, Bu. Muhammad Asfi. Oke, Mas Asfi ya. Terima kasih sudah mendampingi Alvin. Tolong nanti ditransferkan ya materi-materi dari saya gitu ya. Dan Mas Asfi, untuk presensi perkuliahan sudah tahu ya seperti apa? Sudah Jadi setiap tahu, Bu. kuliah itu meresum perkuliahan minimal 3 baris saja. Tolong nanti diinformasikan ke Alvin. Kalau Alvin untuk berkomunikasi sama dengan yang lain lancar nggak? Soalnya saya belum pernah punya pengalaman kalau untuk yang difabel intelektual. Kalau komunikasinya itu masih sulit, Bu. Jadi saya itu untuk kuliah saya menjelaskan materi dari Bu Yanti dan dengan bahasa yang dipahami Alvin, Bu. Soalnya kalau memahami materi yang panjang itu agak sulit, jadi perlu disederhanakan, Bu. Kalau dari PPT juga sulit. Kalau membaca bisa nggak Alvin? Alvin bisa, Bu, kalau membaca.
Oke ya. Jadi saya setiap materi itu saya buatkan PowerPoint-nya supaya nanti juga mahasiswa lebih gampang memahami. Nanti tolong juga ditransferkan gitu ya apabila ada eh, materi-materi mungkin yang dianggap susah gitu ya. Oke, terima kasih Mas Aspi. Kita lanjut lagi ya. Yanti. Teman-teman, silakan untuk merespon ya. Kalian masih ingat nggak kemarin di Undang-Undang Penyiaran? Ada berapa jenis lembaga penyiaran di Indonesia? Silakan dibuka-buka lagi. Itu adalah salah satu strategi saya supaya kalian baca-baca ya. Ada berapa? Ada 4, Bu. 4 Bu. Ada 4 ya, Yongki. Apa aja, Yong? Lembaga publik, penyiaran publik, Iya. swasta, komunitas, dan berlangganan, Bu. Oke, bagus. Yonga, Eki, Yongki aja deh biar gampang. Bagus ya Yongki ya. Ada 4 Bu. Ada lembaga penyiaran publik, ada swasta, ada berlangganan, dan ada komunitas. Dan sebenarnya ada 5 gitu ya. Satu lagi nanti ada lembaga penyiaran asing. Hanya saja kalau lembaga penyiaran asing itu tidak boleh didirikan di Indonesia. Mereka hanya boleh menjadi kontributor saja. Kontributor berita seperti itu ya. Mari kita buka PPT-nya bersama-sama. Silakan diperhatikan, dicatat, dan apabila ada yang nggak paham, ditanyakan. Ya, mahasiswa itu harus memiliki pemikiran yang kritis. Apalagi kalau mau masuk ke industri penyiaran. Industri penyiaran itu dia pegawainya gitu ya. Pegawainya itu harus yang kreatif seperti itu ya. Dia harus bisa memikirkan out of the box gitu ya, di luar dari konteksnya gitu ya. Dia harus bisa berpikir yang luar biasa gitu ya, yang out of the box itu lah pokoknya. Yang orang lain kadang-kadang nggak bisa mikir, nggak nyampe ke sana gitu loh. Jadi ide-ide kreatif, ide-ide baru itu sangat dibutuhkan di industri penyiaran ya. Agar apa? Agar masyarakat kan juga jenuh kalau misalnya program yang ditampilkan itu monoton gitu kan, ataupun mungkin programnya lagi-lagi niru dari program luar negeri. Tidak sedikit program acara yang ada di media penyiaran yang itu mereka menjiplak gitu ya dari program-program di luar negeri yang kalau di luar tuh sukses gitu ya, gitu ya. Jadi kalau pengen bergabung di media penyiaran dia harus yang kreatif, yang berpikirnya out of the box. Apalagi sekarang tantangannya tuh lebih tinggi banget teman-teman ya. Tinggi banget tantangan dari media penyiaran. Selain tantangan karena digitalisasi ini ya, juga tantangan-tantangan yang lainnya ya. Saat ini di media digital, di YouTube misalnya, orang berlomba-lomba bisa menciptakan konten penyiaran, ya kan? Konten-kontennya kan banyak banget, belum lagi TV apa tuh istilahnya. Artis-artis sudah punya channel TV-nya sendiri misalnya kayak gitu. Ya kan? Dan media habit masyarakat Indonesia sudah mulai berubah gitu ya. Yang tadinya suka nonton TV analog, sekarang suka nontonnya media sosial, YouTube gitu. Karena lebih asik nggak pakai iklan gitu kan, tapi pakai kuota. Nah, ya itu juga tantangan gitu. Sehingga ya ternyata tren yang saat ini berkembang di media penyiaran ini based on riset saya ya. Karena kan saya juga menjadi bagian dari tim ahli gitu ya untuk mensurvei gitu ya, mendiskusikan apakah isi siaran di Indonesia itu sudah berkualitas apa belum. Nah gitu ya. Nah ini saat ini Ibu sudah diberikan gitu ya beberapa potongan siaran dari ke-14 jasa penyiaran televisi di Indonesia untuk Ibu nilai kualitasnya. Apakah sudah berkualitas apa belum? Kalau belum berkualitas maka itu bisa direkomendasikan ke KPI untuk ditegur. Saya seperti itu ya. Untuk semester lalu ya, Ibu menemukan bahwa masih banyak nih ya jasa penyiaran, industri penyiaran yang lagi-lagi mereka mengutip ataupun mengambil konten siaran dari media sosial. Yang notabene kalau konten siaran dari media sosial itu kan yang produksi orang biasa ya, yang produksi itu citizen jurnalis ataupun citizen broadcasting yang mereka belum memiliki ataupun bahkan tidak memiliki sama sekali ya ilmu jurnalistik.
Kalau ilmu jurnalistik yang seperti kalian kemarin pelajari di PPT Ibu, di materi Ibu itu kan ada tuh ya profesi di bidang jurnalistik. Makanya tadi Ibu suruh tanya biar kalian paham. Ya, apa aja profesi di bidang jurnalistik? Coba Ibu tanya nih. Yang aktif ya teman-teman ya. Profesi jurnalistik kemarin tuh ada apa aja di bidang jurnalistik? Yuk, kalau kalian nggak serius, nanti nggak dapat tuh ilmunya. Gimana? Karya jurnalistik. Kan ada karya artistik, ada karya jurnalistik tuh. Faiz. News director, Bu. News director, asisten director, news writer, asisten redaksi, sama reporter. Oke, itu kalau karirnya di bidang karir di bidang jurnalistik. Tapi kalau misalnya yang Ibu tanya nih ya, kalau di karya jurnalistik itu dia ciri dan karakternya itu apa aja? Kemarin itu kalau di PPT itu ada di slide nomor 3 ya, bagaimana membedakan antara karya artistik dengan karya jurnalistik. Masing-masing yang Ibu tuliskan di dalam tabel tersebut itu merupakan karakteristik khas gitu ya. Karakteristik yang harus ada di masing-masing bidang karya gitu ya. Kalau karya artistik kemarin kan tentu sangat berbeda dengan karya jurnalistik. Misalnya yang paling signifikan itu terkait dengan isi pesannya. Kalau isi pesan di bidang karya artistik ya, dia bersifat fiksi ataupun bisa juga non fiksi. Sementara kalau di karya jurnalistik ya, dia harus berdasarkan atas fakta, harus faktual ya, seperti itu. Kemudian kalau di karya artistik dia tidak terikat oleh waktu, sementara kalau karya jurnalistik dia terikat oleh waktu. Kenapa sih seperti itu? Ya karena kalau karya jurnalistik tidak segera ditayangkan, tidak segera disiarkan ke masyarakat, dia bisa basi karena kan isinya berita, gitu ya. Kalau mau memberitakan tentang gempa bumi, misalnya terjadi gempa bumi di Yogyakarta tahun 2015 yang lalu gitu ya. Lalu baru diberitakannya 2021, basi nggak? Basi kan? Nah, makanya saya bilang kalau kita kuliahnya pakai WA, kalian harus kritis bertanya gitu ya. Nanti jangan sampai nggak paham, ya. Minggu lalu itu saya kayaknya lagi ada kegiatan ya, makanya saya minta kalian untuk kuliahnya pakai WAG. Tapi kalian yang aktif, ya rugi dong kalau nggak mau bertanya gitu kan, apalagi kalau nggak paham. Mahasiswa itu cara belajarnya harus berbeda dengan anak-anak SMA, apalagi anak SD, yang mereka itu harus semuanya dituntun. Kalau kalian ya dosen itu tidak lagi seperti guru dulu ya posisinya, tetapi lebih bisa dikatakan seperti tutor gitu ya, mentor lah gitu ya, yang memberikan isu nih ya, ada isu, ada tema yang harus kita bahas dan yang harus aktif mendalami tentang isu tersebut itu adalah mahasiswanya. Makanya namanya adalah strategi belajar active learning. Kemarin Ibu minta kalian untuk meresum undang-undang. Fungsinya apa? Supaya kalian itu sudah mulai bisa ya membayangkan, mempelajari lebih jauh bagaimana sih potret penyiaran di Indonesia. Karena ya potret penyiaran di Indonesia itu memang harus berdasarkan atas kebijakan komunikasi yang ada. Salah satunya yang ada di dalam undang-undang penyiaran. Itu. Nanti kalau undang-undang penyiarannya direvisi lagi, karena saat ini kan kita sudah mulai migrasi ke siaran digital. Nah, maka nanti pembelajaran tentang mata kuliah broadcasting itu juga akan menyesuaikan ke arah sana. Ya, makanya saya selalu dan menyempatkan diri memberikan insight-insight kepada kalian terkait dengan perkembangan media digital. Ya, karena media penyiaran ya itu juga sudah melakukan konvergensi. Ya, konvergensi itu artinya apa sih Bu gitu ya? Konvergensi itu artinya ya yang paling gampang nih ya biar kalian ingat itu bagaimana ya lembaga menggabungkan ataupun kegiatan menggabungkan isi dari sebuah konten mulai dari video, audio, teks, gambar, animasi itu menjadi satu ya, yang kemudian menjadi digital.
dan dengan bantuan teknologi internet itu bisa disiarkan ya di channel di websitenya gitu ya. Itulah mengapa hampir semua media cetak, kemudian juga media penyiaran yang awalnya masih analog, yang awalnya masih konvensional nih ya, saat ini itu semuanya sudah mulai beralih, sudah mulai melakukan konvergensi. Ya dia punya media secara analog, tapi dia juga punya medianya secara digital. Supaya apa? Supaya bisa menggapai dan menjangkau audiensnya lebih luas lagi, gitu, ya kan? Apalagi sampai saat ini kita kan tantangannya besar nih. Masih banyak digital divide di Indonesia, masih banyak wilayah yang belum tersentuh dengan internet, ya, sehingga memang PR-nya masih besar gitu ya. Bagaimana infrastruktur gitu ya bisa dibangun lebih cepat untuk mempercepat percepatan digitalisasi di Indonesia ya. Kita akan segera menyongsong 5.0. 4.0 aja belum selesai gitu ya. Tapi harus segera mempersiapkan diri dan kita harus mendukung